Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Praktikum Akuntansi 1, kelas Akuntansi 1, semester 6. Kelompok kami terdiri dari 1. Wahida Nur Yulianti dengan NIM 181010210009. Yang kedua, Ulfiatul Laila dengan NIM 181010210046. Yang ketiga, Novita Mutauzjanah dengan NIM 181010210048. Kami akan membahas kasus 1 tentang perkasa bagian 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahida Nur Yulianti dengan NIM 181010210009 dari kelompok 1 yang akan membahas tentang kasus 1, yaitu pada lembar perhitungan. Lembar perhitungan pada PT Perkasa yang pertama untuk nilai saham wajar. Saham wajar ini diperoleh dari 1 juta lembar saham dikali nilai nominal per lembarnya yaitu Rp1.000, hasilnya 1 miliar. Untuk biaya akuisisi didapat dari biaya administrasi dari PT Perkasa sebesar Rp25 juta. Untuk total harga beli yaitu 1 miliar dijumlahkan dengan 25 juta, hasilnya yaitu 1 miliar 25 juta rupiah. Untuk yang perhitungan kedua, nilai saham yang dikeluarkan. Nilai saham dikeluarkan ini sama dengan nilai saham wajar yaitu 1 miliar, sedangkan biaya pengeluaran saham didapat dari biaya administrasi sebesar 80 juta yang diketahui pada soal. Kemudian untuk mencari nilai tercatat saham yaitu pengurangan dari 1 miliar dikurangi 80 juta, hasilnya 920 juta rupiah. Untuk perhitungan yang ketiga yaitu perhitungan tambahan modal disetor. Yang pertama, nilai wajar saham yang di sini didapat dari 1 juta lembar saham dikali dengan nilai pasar sebesar 8.000, yaitu hasilnya 8 miliar. Kemudian nilai nominal saham sebesar 1 miliar didapat dari nilai saham wajarnya. Kemudian beban tangguhan emisi saham sebesar 80 juta didapat dari biaya administrasi. Maka hasilnya yaitu dari agio saham biasa sebesar 6 miliar 920 juta rupiah. Untuk jawaban nomor 1, pada Jurnal Umum Akuisisi PT Cemara dengan penerbitan saham baru, untuk yang kasus 1A, jurnal untuk mencatat transaksi akuisisi dari sisi PT Perkasa. Untuk investasi pada saham PT Cemara itu diperoleh dari modal saham biasa, beban tangguhan emisi saham, agio saham biasa, dan kas. Untuk modal biasa ini diperoleh dari nilai saham wajarnya, sedangkan beban tangguhan emisi saham diperoleh dari biaya administrasi. Kemudian agio saham biasa diperoleh dari perhitungan tambahan modal disetor sebesar 6 miliar 920 juta, kemudian kas sebesar 105 juta. Untuk yang B, jurnal untuk mencatat transaksi akuisisi dari sisi PT Cemara. Untuk jurnal untuk mencatat biaya transaksi pada PT Cemara pada tanggal 2 Januari 2020, beban administrasi sebesar 25 juta. Kemudian beban tangguhan emisi saham sebesar 80 juta, kemudian kas sebesar 80 juta. Untuk jurnal mencatat investasi pada PT Cemara tanggal 2 Januari 2020, pada investasi pada saham PT Cemara diperoleh dari modal saham biasa, beban tangguhan emisi saham, dan agio saham biasa. Jadi investasi pada saham PT Cemara sebesar
8 miliar, kemudian dari modal saham biasa sebesar 1 miliar, beban tanggungan emisi saham sebesar 80 juta, agio saham sebesar 6.920.000.000 rupiah. Terima kasih Saudari Wahida Nur Yulianti. Saya akan melanjutkan yang selanjutnya nomor 2. Adapun soalnya, PT Perkasa membeli semua aset bersih PT Cemara dan kemudian menggabungkannya dengan aset bersih yang telah dimilikinya. Setelah proses tersebut rampung, PT Cemara pun dibubarkan. PT Perkasa membayar tunai sebesar 4.500.000.000 dan mengeluarkan wesel bayar atau notes payable senilai 3.500.000.000 kepada pemegang saham PT Cemara. Terkait dengan akuisisi ini, PT Perkasa harus mengeluarkan biaya administrasi sebesar 25 juta secara tunai. Buatlah jurnal untuk transaksi akuisisi ini dari sisi PT Cemara dan sisi PT Perkasa. Adapun jawabannya yaitu dalam asumsi PT Cemara berhenti beroperasi. Jurnal umum akuisisi PT Cemara dengan penerbitan saham baru. Yang 2A, jurnal untuk transaksi akuisisi dari sisi PT Perkasa. Ada jurnal untuk mencatat biaya transaksi. Ada tanggal dilakukan pada 2 Januari 2020 dengan akun beban administrasi akuisisi pada kas sebesar 25 juta rupiah. 25 juta rupiah didapat dari soal dengan PT Perkasa mengeluarkan biaya administrasi sebesar 25 juta secara tunai. Adapun jurnal yang kedua, jurnal untuk mencatat investasi pada PT Cemara dicatat pada tanggal 2 Januari 2020. Yang pertama ada kas sebesar 600 juta rupiah didapat dari laporan posisi keuangan PT Cemara dalam nilai wajar sebesar 600 juta rupiah. Selanjutnya ada piutang usaha sebesar 1.350.000.000 terdapat di PT Cemara dalam nilai wajar. Adapun persediaan sebesar 1 miliar terdapat dalam PT Cemara dalam nilai wajar. Yang selanjutnya ada persediaan sebesar 1 miliar didapat dari PT Cemara dalam nilai wajar. Yang selanjutnya ada tanah sebesar 1.200.000.000 terdapat dalam nilai wajar PT Cemara. Yang selanjutnya ada mesin dan bangunan sebesar 5 miliar rupiah terdapat di PT Cemara dalam nilai wajar. Goodwill sebesar 250 juta rupiah didapat dari imbalan yang dialihkan sebesar 8 miliar didapat dari 8.000 harga per lembar harga terakhir dikali 1 juta saham sama dengan 8 miliar. Imbalan yang dialihkan dikurangi kepentingan yang dimiliki sebelumnya sebesar 0 dikurangi kepentingan non pengendali juga sebesar 0, jumlahnya 8 miliar. Imbalan yang dialihkan dikurangi aset bersih teridentifikasi. Aset bersih sebesar 7.750.000.000 didapat dari jumlah aset seluruh PT Cemara dikurangi liabilitas dan ekuitas PT Cemara sebesar 1.400.000.000 rupiah terdapat dalam nilai wajar PT Cemara. Hasil dari goodwill sebesar 8 miliar dikurangi 7.750.000.000 sama dengan 250 juta rupiah. Yang selanjutnya dalam posisi kredit ada utang lain-lain sebesar 1.400.000.000 rupiah didapat dari
utang lain-lain PT Cemara dalam nilai wajar. Yang kedua ada utang Wesel sebesar 3.500.000 juta rupiah didapat dari soal dengan mengeluarkan Wesel bayar sebesar 3.500.000 juta rupiah. Selanjutnya ada kas imbalan dialihkan dari utang dari selanjutnya dari nomor 2B untuk mencatat jurnal untuk transaksi akuisisi dari sisi PT Cemara dicatat pada tanggal 2 Januari 2020. Ada kas sebesar 600 juta rupiah, ada piutang usaha sebesar 1.350.000.000, ada persediaan 1 miliar, ada tanah sebesar 1.200.000.000, ada mesin dan bangunan sebesar 5 miliar, ada goodwill sebesar 250 juta rupiah, ada beban sebesar 25 juta. Adapun bagian di kredit ada utang lain-lain sebesar 1.400.000.000, utang Wesel sebesar 3.500.000.000. Adapun kas imbalan dialihkan sebesar 4.500.000.000. Adapun kasnya sebesar 25 juta. Terima kasih. Jurnal oleh PT Cemara untuk mencatat pembagian aset ke PT Perkasa yaitu modal saham biasa sebesar 2 miliar, agio saham biasa sebesar 1 miliar, 200 juta, saldo laba sebesar 3 miliar 600 juta, keuntungan penjualan aset bersih yaitu 1 miliar, 200 juta, investasi pada PT Perkasa yaitu sebesar 8 miliar. Yang ketiga, asumsi PT Cemara setelah mencatat penghasilan aset yaitu aset kas yaitu 600 juta, piutang usaha sebesar 1 miliar, 500 juta, persediaan sebesar 800 juta, tanah sebesar 800 juta, mesin dan bangunan sebesar 5 miliar, 500 juta, jumlah aset seluruhnya yaitu 9 miliar, 200 juta. Liabilitas dan ekuitas, utang usaha sebesar 1 miliar, 400 juta, modal saham biasa sebesar 2 miliar, agio saham biasa sebesar 1 miliar, 200 juta, saldo laba sebesar 3 miliar, 600 juta, akumulasi penyusutan sebesar 1 miliar, jumlah liabilitas dan ekuitas seluruhnya yaitu 9 miliar, 200 juta. Asumsi goodwill timbul yaitu kas sebesar 600 juta, piutang usaha sebesar 1 miliar, 350 juta, persediaan sebesar 1 miliar, tanah sebesar 1 miliar, 200 juta, mesin dan bangunan sebesar 5 miliar, goodwill sebesar 250 juta. Jumlah aset seluruhnya yaitu 9 miliar, 400 juta. Liabilitas dan ekuitas, utang usaha sebesar 1,4 miliar, modal saham biasa 2 miliar, agio saham biasa sebesar 1 miliar, 200 juta, saldo laba sebesar 3 miliar, 600 juta, keuntungan penjualan aset bersih 1 miliar, 200 juta, jumlah liabilitas dan ekuitas seluruhnya yaitu 9 miliar, 400 juta.